Shalom, salam jumpa lagi dalam edisi Suara Gembala Gemibem hari ini dengan tema Tinggallah di dalam kasih Yesus. Saudara-saudaraku, tak terbantahkan bahwa manusia hidup di dalam dunia ini. Dan tak terbantahkan juga dunia ini identik dengan yang jahat. Oleh karenanya, kita tak dapat mengelak manakala kita disebut berada dalam area kejahatan. Bahkan cenderung pemilik kejahatan itu. Sehingga kadang kita tak dapat membedakan duniakah yang jahat atau manusia yang menjadikannya jahat. Di dunia ini kita mengenal juga ada yang namanya masa, zaman, era, abad, dekade, dan seterusnya. Sesuatu yang pasti yang erat kaitannya dengan suatu perkembangan, terutama dikaitkan dengan perkembangan teknologi, yaitu saat yang sama melibatkan manusia. Dalam kondisi yang sama juga kita mengenal dari manusia itu sendiri, atau masa dari manusia atau seseorang yang dilihat dari ketika ia berkuasa, apakah berdampak baik ataukah sebaliknya. Maka ia akan dikenang bahwa itu adalah masanya. Dari konteks inilah pentingnya kita memahami identitas kita di hadapan Tuhan menurut Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal bukan berarti diam, pasif, dan stagnan. Tinggal dalam Yesus, dia akan menjadi proaktif dan produktif, yaitu berbuah tak sedikit, tapi lebat dan matang untuk dinikmati banyak orang yang terwujud dalam kasih. Namun saudaraku, dalam situasi yang normal, pasti kita akan mengaminkan jika kita tinggal dalam Yesus, berbuah dan menjadi berkat. Tetapi kita akan ditantang dalam situasi yang tidak normal. Apakah kita bisa teguh dan kokoh atau tangguh untuk tinggal dalam Yesus? Sebagai contoh, jika kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, ada yang menghalalkan segala cara, jika naik pitam, jika baper, jika mempertahankan gengsi atau ego dan kepintaran. Bahkan sampai ada yang mengatakan, jangan pancing saya untuk menunjukkan iblis pada saya akan lebih jahat dari yang jahat. Emosinya tak terkendali dikarenakan tidak tinggal dalam Yesus. Di samping itu juga ada yang melakukan perjalanan dengan kendaraan. Sebelum dan sesudahnya ia berdoa. Isi doanya setelah sampai yaitu, ya Tuhan, terima kasih karena saya telah sampai dan selamat. Tetapi waktu dalam perjalanan, banyak sekali cerita jahat, bahkan makian, apalagi ada mobil lain yang hampir menyenggolnya, ia menyebutkan kata-kata kotor dalam kendaraan. Dia tidak selamat walaupun telah sampai. Itu hanya karena Yesus tinggal dalam dia dan menganugerahkan keselamatan. Tapi dia tidak tinggal dalam Yesus. Olehnya, marilah kita tinggal tetap dalam Yesus di setiap situasi dan musim hidup apapun. Niscaya kita akan tangguh untuk terwujudnya harapan Gemibem dan bangsa Indonesia. Amin.